Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat iman. Yang kedua, mari kita sholawat serta salam hanturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan mempresentasikan tentang distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi dari distribusi. Distribusi adalah sebuah proses sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Sementara An-Nazzarqo mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sendiri adalah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, serta dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Prinsip yang pertama yaitu larangan riba dan gharar. Karena riba itu mempengaruhi dua masalah dalam distribusi, yakni yang pertama berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum serta nasabah secara khusus, dan kaitannya dengan bunga bank. Masalah yang kedua yaitu timbul berhubungan dengan distribusi pendapatan antara berbagai kelompok di masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu larangan menumpuk harta. Penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan pribadi. Di samping itu, penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil karena harta tidak tersebar di masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan suatu keadilan. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi menurut syariat Islam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip penggunaan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan melayani manusia. Seperti penjelasan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 116. Prinsip kedua yaitu prinsip pertengahan.
Islam sangat mengajarkan kita agar menyukai pertengahan. Artinya, tidak berlebihan terhadap suatu perkara apapun. Yang ketiga yaitu mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Di dalam masyarakat, Islam tidak terdapat kelas antagonistik, kaya dan miskin, yang dibenturkan satu sama lain. Sekalipun terdapat ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan kekayaan, masyarakat Islam tidaklah terbagi menjadi permusuhan-permusuhan karena perbedaan antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan moral dan material. Dengan mendorong orang untuk membayar zakat dan sedekah dari sebagian hartanya, Islam mendorong semangat pengorbanan, cinta, kebaikan hati, dan kerjasama. Selanjutnya itu pembagian distribusi berdasarkan beberapa pola. Pola yang pertama yaitu pola kemitraan usaha. Skema mudharabah merupakan jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini, suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya itu pola hubungan perburuhan. Kekayaan merupakan hasil kerjasama antara buruh dan majikan. Dalam Islam terdapat peringatan terhadap mereka akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya, dan memerintahkan kepada mereka untuk menjaga kepentingan orang lain sama dengan kepentingannya sendiri. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar. Penentuan harga dalam konsep ekonomi Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Yang keempat yaitu pola melalui sedekah wajib zakat. Zakat merupakan langkah dua yang sah yang digunakan segera untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim. Oke, selanjutnya itu tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan yang pertama adalah tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Di antara lain, pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Terus mensucikan dari akhlak tercela seperti pelit, egois, dan yang lain-lain. Tujuan yang ketiga adalah tujuan sosial. Di antara lain memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Selanjutnya, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok masyarakat. Tujuan yang keempat yaitu tujuan ekonomi. Di antara lain, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta.
Selanjutnya, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya. Terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.